Sekarang, ketika Qin Chen telah sepenuhnya mengintegrasikan Key of Chaos dan aturan Kendo ke dalam sungai Wanjian ini, Qin Chen langsung merasa tak terkalahkan. Dia samar-samar merasa bahwa selama dia diselimuti oleh sungai Wanjian, bahkan jika lawannya adalah Tianzun yang kuat, sangat sulit untuk membebaskan diri. Qin Chen sangat senang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Golden Dragon Heavenly Venerable mampu melawan Falling Star Heavenly Venerable dan Molten Flame Heavenly Venerable sendirian tanpa jatuh, bahkan menghadapi Gusan Heavenly Venerable, Spirit Bone Heavenly Venerable, dan Deep Sea Venerable mengepung, dia bisa bertahan lama. Justru karena fungsi domain Wan Lin He yang memblokir ruang dan membentuk pertahanan fisik yang mengerikan. Jika diganti dengan Sungai Pedang Naga asli, efeknya pasti tidak akan sebaik itu. Adapun Sungai Wanjian yang dimiliki Qin Chen sekarang, dalam perasaan Qin Chen, setelah didesak hingga ekstrim, dikhawatirkan tidak akan lebih lemah dari Sungai Wanlin dari Yang Mulia Naga Emas Surgawi. Hanya saja radius ribuan mil saat ini masih sedikit lebih kecil. Apakah aku hanya bisa dalam radius 10.000 mil, ini cukup? Kata Qin Chen terdiam. Kondisi saya saat ini cukup untuk menghadapi Tianzun yang kuat. Ucap Qin Chen tersenyum dan mengangguk pada dirinya sendiri. Dia seharusnya benar-benar mampu melukai praktisi dengan kekuatan Tianzun kelas menengah, ditambah beberapa caranya yang lain, mungkin ada kesempatan untuk membunuh lawan. Ini membuat Qin Chen sangat puas. Qin Chen tersenyum sedikit, dan energi pedang emas yang mengepul langsung menyatu, dan sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya dan menghilang. Wan Jianhe ini akhirnya menjadi miliknya sepenuhnya. Qin Chen masih sedikit penasaran dengan tingkat aula harta karun ini, tetapi pada saat ini, dia sepenuhnya mengerti bahwa aula harta karun ini setidaknya merupakan harta karun tertinggi. Jika tidak, Wan Jianhe ini sendiri adalah harta tertinggi penguasa surgawi. Bahkan jika aula harta karun adalah harta dari puncak penguasa surgawi, sama sekali tidak mungkin untuk Wan Jianhe ini dibawa keluar, kecuali itu adalah harta tertinggi. Seharusnya sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Qin Chen melihat sekeliling, matanya bersinar panas. Lihat apa yang bisa ditukar dengan 20 juta poin kontribusi yang tersisa. Tatapan Qin Chen sekali lagi jatuh pada formulir di depannya. Dengan 20 juta poin kontribusi, tidak perlu memikirkan beberapa harta Tianzun. Apa yang dipikirkan Qin Chen sekarang adalah untuk melihat apakah dia dapat menemukan beberapa bahan khusus. Tiba-tiba, kristal mimpi biru muncul di hadapan Qin Chen. Mantra fantasi, bahan khusus dari alam semesta dan langit berbintang, harta kerajinan terbaik, yang dapat disempurnakan menjadi berbagai harta. Mereka mengandung energi sihir pembaptisan dan memurnikan jiwa. Mereka dipakai di tubuh sepanjang tahun untuk membuat diri mereka lebih bermimpi dekat dengan jalan mimpi. Nilainya, 20 juta poin kontribusi. Qin Chen tiba-tiba muncul di hatinya. Chen Sisi. Mata Qin Chen lembab. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Sisi, bagaimana kondisinya di alam iblis. Di awal persidangan surga, Sisi dibawa pergi oleh Putri Iblis Lian Xinluo. Tidak ada berita. Qin Chen samar-samar tahu bahwa Sisi seharusnya pergi ke klan iblis, tetapi Qin Chen tidak tahu di mana dia berada. Dia mengatur Mokin untuk memasuki alam iblis untuk menjelajahi jejak ras iblis dan menemukan jejak Sisi. Namun, tidak ada berita sama sekali. Alam iblis sangat jauh sehingga memotong persepsi antara dia dan klon Qin Mo. Tetapi dengan Ling Yuan, mereka semua dapat bangkit dalam angin dan air alam iblis, dan klon itu secara alami tidak akan terkejut. Selain itu, setelah menembus rasa Dizun, Qin Chen sudah bisa merasakan nafas klon Qin Mo. Bahkan Qin Chen bisa merasakan nafas klon itu masih sangat kuat. Memikirkan Sisi saat ini, jiwa Qin Chen berdebar kencang, dan pikirannya bergetar, semacam rasa sakit yang hebat memenuhi tubuh Qin Chen. Apakah itu untuk Sisi, untuk menyelamatkan Sangguan Waner, atau untuk mengalahkan ras iblis, dia harus pergi ke alam iblis. Qin Chen sadar kembali dan langsung bertukar permata pesona fantasi ini.
Meskipun ini hanya sepotong materi senilai 20 juta sebenarnya lebih menakutkan daripada beberapa harta Tianzun yang bernilai puluhan juta. Jika hal seperti itu dapat dimurnikan menjadi harta karun, itu pasti bernilai luar biasa. Sisi, aku akan menempatkan pikiranku tentangmu pada kristal pesona fantasi ini, memurnikannya menjadi harta karun, dan secara pribadi memberikannya kepadamu pada saat itu. Ucap Qin Chen berbisik. Setelah menukar dua harta ini, poin kontribusi Qin Chen akhirnya dikonsumsi. Dia mengambil mantra fantasi dari platform batu, dan hendak berbalik dan meninggalkan aula harta karun. Tiba-tiba, pikirannya bergerak. Karena aula harta karun ini adalah harta karun yang dibuat oleh pengrajin kuno, dan setidaknya harta karun tertinggi, dapatkah dia memperbaikinya? Atau, mari aku coba dan lihat apakah aku juga bisa memurnikan aula harta karun ini. Hati Qin Chen bergerak, dia diam-diam melirik kehampaan di sekitarnya, dan menyentuh platform batu dengan tangan kanannya, jiwa yang tak terlihat. Kekuatan itu diam-diam menyebar. Qin Chen dapat melihat bahwa bahkan jika platform batu ini bukan inti dari aula harta karun, itu adalah salah satu komponen penting. Kekuatan jiwa meresap, persepsi Qin Chen memasuki platform batu, dan dia merasakan aura yang mengerikan dalam sekejap. Jauh di dalam aula harta karun di dalam platform batu, itu berisi batasan inti dan formasi dari aula harta karun. Apa yang hanya muncul di depan mata Qin Chen adalah kehampaan yang gelap. Saya jelas merasa ada batasan dan formasi yang kuat di dalamnya sewaktu di luar. Mengapa saya tidak bisa merasakannya setelah masuk? Gumam Qin Chen terdiam. Apapun itu, cobalah. Bagaimanapun, telah dikatakan sebelumnya, pekerjaan surgawi memiliki dua harta utama. Satu adalah pagoda Yu kuno, yang tidak dapat diguncang selamanya, dan yang lainnya adalah aula harta karun. Tuan Aula Tianzun hanya bisa mengontrolnya sedikit, dan belum sepenuhnya disempurnakan. Lalu hanya bisa digunakan sebagai rumah harta karun. Karena belum disempurnakan sepenuhnya, jelas terlihat bahwa aula harta karun ini belum menjadi milik Sengong Tianzun. Jika itu dimurnikan sendiri dan menggunakan kekuatan penuh dari aula harta karun, ini juga merupakan kontribusi untuk pekerjaan surga. Oke, ini masuk akal. Qin Chen mengatakan ini di dalam hatinya, sementara kekuatan jiwa yang kuat tiba-tiba mengalir ke dalam kehampaan tak berujung jauh di dalam aula harta karun. Meskipun itu adalah kehampaan yang gelap gulita dan tidak bisa melihat apa-apa, Qin Chen jelas merasa bahwa pola larangan dan formasi harus ada di dalam, jadi dia bergegas masuk. Ketika kekuatan jiwa Qin Chen mengalir ke kedalaman kehampaan yang gelap ini, serangkaian batasan dan pola formasi yang mengerikan muncul di depan mata Qin Chen, yang merupakan batasan inti dari aula harta karun ini. Sungguh tak terbandingkan luas dan kuat. Mata Qin Chen melebar, apakah itu benar-benar ditemukan oleh saya? Tetapi sebelum dia mencoba untuk mengendalikan batasan dan pola formasi ini, dengan keras, tekanan yang mengerikan muncul di aula harta karun ini. Dari batasan ini, seketika muncul di atas formasi harmoni, secara naluriah memantul ke arah Qin Chen. Kekuatan jiwa Qin Chen langsung hancur di bawah tekanan menakutkan yang muncul tiba-tiba, dan seluruh sosoknya mundur dan mengambil beberapa langkah. Wajahnya pucat, darah melonjak di tubuhnya, dan hampir tidak ada darah yang keluar. Sangat kuat, ada jejak kengerian di mata Qin Chen. Itu terlalu kuat. Napas jiwa yang muncul tiba-tiba jauh lebih menakutkan daripada banyak orang kuat yang pernah dilihat Qin Chen. Ini jelas ekstrim tertentu. Tanda jiwa yang ditinggalkan oleh praktisi yang menakutkan, hanya pantulan naluriah, menghancurkan tanda jiwa Qin Chen. Ini mengerikan sekali. Wajah Qin Chen pucat. Sial, bukankah dikatakan bahwa aula harta karun ini adalah barang yang tidak dimiliki oleh siapapun? Bahkan Master Tianzun Shen Gong tidak dapat menyempurnakan, dia hanya mengontrol salah satu fungsi. Bagaimana aku bisa diserang oleh kekuatan yang begitu kuat? Kata Qin Chen melihat dengan jelas, kekuatan jiwa yang kuat ini dengan jelas dicap di kedalaman aula harta karun, dan dia telah sepenuhnya mengendalikan aula harta karun.
Pihak lain tidak sengaja menembak dirinya sendiri, tetapi karena jejak jiwa Qin Chen masuk ke dalamnya, yang setara dengan menjarah secara paksa harta yang telah dimurnikan oleh manusia. Ini adalah reaksi naluriah kekuatan jiwa ini. Bahkan tanpa memikirkannya, Qin Chen tahu siapa jejak jiwa ini. Adakah orang lain yang bisa mengendalikan aula harta karun ini selain Shen Gong Tianzun? Gumam Qin Chen hendak berbalik dan pergi, dan meninggalkan Treasure Hall untuk pertama kalinya. Dengan keras, gerbang balai harta karun jatuh, dan Qin Chen tidak bisa memikirkannya lagi. Jika aula harta terpendam ini benar-benar telah disempurnakan oleh Master Shen Gong Tianzun, maka tindakannya pasti telah dirasakan oleh Master Shen Gong Tianzun setelah serangan balasan. Jika Anda tidak melarikan diri, apakah Anda harus mendapatkan barang curian pribadi? Malu? Saya tidak bisa mengakuinya, bahkan jika saya terbunuh. Pikir Qin Chen berubah menjadi streamer, dan dalam sekejap mata, dia meninggalkan Treasure Hall dan terbang menuju istananya. Lihat, apakah itu Qin Chen? Aku tidak tahu apa yang dia tukarkan, kata banyak orang yang melihatnya. Para diaken dan penatua berbisik, penuh iri hati. Namun, ada juga sepasang mata dingin menatap Qin Chen, dengan permusuhan. Setelah Qin Chen kembali ke kediamannya, sosok-sosok ini diam-diam berkumpul bersama. Penatua Long Yuan ada di antara mereka. Penatua bulu hitam. Ketika sosok-sosok ini berkumpul di istana ini, tiba-tiba sebuah proyeksi hitam muncul di istana ini. Rombongan orang itu langsung berlutut dengan hormat. Semuanya, bangun, kata proyeksi hitam berkata dengan suara yang dalam. Penatua yang lainnya berdiri. Penatua Heiyu segera berkata dengan hormat, "Tuanku, Qin Chen baru saja kembali dari aula harta karun, dan sekarang dia kembali ke istananya. Adapun apa yang dia lakukan, saya tidak tahu secara pasti." Mereka memasuki Treasure Hall bersama-sama, dan mantra Earth Zone segera keluar, tetapi Qin Chen tinggal di Treasure Hall untuk waktu yang lama, dan saya tidak tahu apa yang dipertukarkan. Mendengar itu, sosok proyeksi hitam tersenyum dingin. Apa yang bisa dia tukarkan? Menurut statistik saya, ini poin kontribusi yang didapat orang sekitar 120 juta, yang pada dasarnya dapat ditukar dengan sebagian besar harta surgawi. Memasuki aula harta pasti akan memilih harta surgawi, tetapi saya tidak tahu apakah akan memilih pertahanan atau serangan. Atau keduanya. Mata Elder Black Feather dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan warna yang berapi-api. 120 juta poin kontribusi, ini pada dasarnya dapat menukar sekitar 2 harta Tianzun. 2 harta Tianzun, mereka belum memilikinya, apalagi orang tua mereka. Bahkan jika mereka adalah penatua Heiyu, Tianzun setengah langkah seperti ini, tidak memiliki harta Tianzun di tubuhnya. Sosok proyeksi hitam sepertinya mengetahui pikiran orang-orang ini, dan tersenyum dingin. Jangan khawatir, sekarang, harta surgawi ini bukan milik anak ini. Ya, saya telah menerima berita dari grup itu, meminta kami untuk menyelesaikan Qin Chen secepatnya, kata proyeksi hitam. Penatua Heiyu tiba-tiba berkata, "Tuanku, Anda harus berpikir 2 kali, Qin Chen memiliki asal-usul waktu, dan kekuatannya luar biasa. Bahkan jika saya menunggu semua tembakan, saya khawatir itu bukan lawan Qin Chen, dan begitu kita melakukannya, itu pasti akan terekspos dan menarik serangan tiang api pilar yang mencapai langit." Ucap Elder Black Feather dan yang lainnya ketakutan.